Dan cerita sukses lainnya juga akan saya hadirkan sore hari ini di jam 4 sore hari Senin. Pastinya ada sesuatu yang berbeda di Afternoon Drive, yaitu Senin Inspiration. Dan seperti biasa bersama Rifa Majid akan ada narasumber yang akan berbagi inspirasi untuk Anda sore hari ini ya. Jadi untuk Anda smart listener yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk kembali ke rumahnya masing-masing atau ingin melanjutkan aktivitas sorenya, boleh langsung ikutan ngobrol juga bersama kami di Senin Inspiration Afternoon Drive sore hari ini. Caranya gampang banget. Langsung WhatsApp aja di 0811461011. Terus juga line telepon terbuka lebar untuk Anda di 833225. Anda juga bisa menyaksikan talkshow kami sore hari ini melalui channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan juga untuk sore hari ini yang saya senang banget menyambut kedatangan sosok yang satu ini ya. Narasumber saya ini sosok yang kreatif gitu ya, bikin satu gift yang spesial untuk Anda yang mungkin pengen memberikan hadiah kepada orang. Kalau misalnya selama ini tuh mahar bentuknya ada pakai kaca, terus koin-koin, ini beda banget nih ya. Sore hari ini saya mendatangkan pemiliknya langsung ya, owner dari Pelangi Pop Up Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Mas Bro? Kenapa lusus sekali? Kurang air minum kayaknya. Tunggu Miss. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Bro? Alhamdulillah baik. Gitu dong. Oke, coba dikenalin dulu, ini siapa sih di depan saya? Oke, kita tahu dia ini adalah owner dari Pelangi Pop Up Makassar. Tapi namanya siapa sih Anda ini? Oke, nama saya Muhammad Taqwa. Biasa dipanggil hamba Allah. Biar enggak ikatan ria gitu. Oke, baiklah hamba Allah. Selamat datang di Smart FM ya. Kak Taqwa. Iya. Pelangi Pop Up. Apa sih sebenarnya? Saya tuh dari dulu bertanya apa itu dalam bahasa Indonesia pop up itu apa sih? Pop-upnya dulu nih. Sebelum ke pelanginya. Iya. Oke. Berbicara tentang pop-up itu semacam kayak kreasi seni yang menggabungkan seni digital dan seni kerajinan tangan yang menghasilkan gambarnya kelihatan 3D. Jadi kalau dia dilihat itu kayak kelihatan lebih hidup dia. Kayak gitu. Kayak lebih nyata real gitu ya. Betul sekali. 3 dimensi tapi bahannya adalah kertas. Betul. Paper engineering. Paper engineering. Gitu bahasa gaulnya ya. Tapi kataku sore hari ini gak sendiri loh ya. Always bersama istri tercinta didampingi ya. Lagi sibuk tuh ngerekamin di sebelah sana. Boleh saya hi dulu. Boleh lihat ke kamera tuh. Kita lagi ini juga gitu. Di YouTube ya. Lagi live ya? Enggak live sih, tapi abis ini langsung naik ke YouTube. Bapaknya siap. Ya. Mantap. Berbicara soal Pelangi Pop Up, kenapa kepikiran kemudian bikin usaha Pelangi Pop Up ini? Wow. Bisa sampai subuh nih kalau diceritakan. Coba ya, karena kita memang durasinya panjang ya. Iya, betul. Kebetulan saya orangnya yang suka yang sesuatu yang unik-unik gitu. Kebetulan muka saya juga agak kelihatan unik. Jadi kayak gitu. Singkat cerita, different other gitu ya. Terus dulu waktu kapannya tahun 2016 kalau nggak salah. Ada temen yang mau nikah kan. Kebetulan mau ngasih sesuatu yang beda gitu. Akhirnya saya sempat dapat ide kemarin waktu ke Jogja. Gambarnya kayak gitu 3D. Akhirnya saya coba buat gift untuk teman saya yang ingin nikah. Setelah jadi, saya kasih, yang lihat banyak yang apresiasi ya, bukan aspiration ya. Banyak kok keren ini, bikin di mana, beli di mana. Akhirnya saya nemu satu pulang bisnis. Bagus nih kalau kayak gini dijadikan usaha kayak gini. Akhirnya sampai sekarang jadilah Pelangi Pop Up. Berarti dari 2016 gitu. Akhir kalau nggak salah. Akhir 2016 yang awalnya hanya iseng-iseng doang, cuman buat hadiah temen gitu ya. Gitu. Tapi waktu itu udah berbayar atau enggak? Cuma buat belum, aja lah. Belum, buat aja dulu. Pure untuk sebagai hadiah ya dari gitu. Tangan sendiri. Betul. Jadi daripada kita beli kan ya, ongkosnya besar saya. Iya. Pas Solo juga mending bikin iya daripada unik, dikenang dan
tahan lama kayak gitu. Tahan lama. Oh iya. Saya pikir pop up itu nggak tahan lama karena kan buatnya dari kertas doang. Makanya gitu ya. dibingkai biar terlihat tahan lama. Oke, baik. Nanti kita akan gali lebih dalam betul. lagi sebenarnya apa yang membedakan pop up dari Pelangi dan juga bagaimana sih sebenarnya bisnis pop up di Makassar nanti ya, smart listener ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Seni Inspiration Afternoon Drive. 101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, part of Magentic Network. Masih di Seni Inspiration Afternoon Drive. Sore hari ini masih bersama owner dari Pelangi Pop Up Makassar ya. Halo. Ini orang yang unik, makanya dia buat bisnis juga yang unik. Tapi sampai sekarang emang pengusaha-pengusaha pop up di Makassar itu gimana sih? Banyak kah atau hanya you are the only one gitu? Wow. Gimana? Mengenai usaha pop up, ya alhamdulillah lumayan ada sih. Tapi untuk role modelnya dari Pelangi Pop Up itu sendiri, kami ada di daerah Surabaya, daerah Malang kayak gitu. Karena awal mulanya ini pop up awalnya nggak ada jika Pelangi di Makassar gitu. Setelah dicari-cari ternyata ada beberapa. Dan kiblatnya tuh di Jawa, itu ya. Kayak gitu. Di Surabaya, Malang ya. Oke, Jawa Timur. Nah, tapi kalau ini kan dari 2016 ke 2019 berarti udah 3 tahun ya. Betul sekali. Sebelum buat usaha ini kan awalnya ya sebagai prakarya doang sih. Kalau misalnya kalau kita search di internet pun ini banyak tutorial-tutorial untuk membuat pop up ini. Bahkan anak-anak SD pun bisa buat sih sebenarnya. Cuman mereka nggak bisa melihat nih ternyata ada peluang bisnis di situ. Nah, sebelum terfikirkan untuk menjadikan Pelangi Pop Up ini sebagai bisnis, Takwa sendiri pernah nggak sih punya bisnis lain atau usaha lain sebelumnya? Profesinya sebagai apa sih? Oh, banyak kan. Serabutan ya. Apa ya dulu? Saya dulu pernah jaga warnet. Dulu kan warnet sendiri atau warnetnya orang lain jaga. Oke, baik. Kebetulan ada wifi, akhirnya bagus nih, internet gratis. Oke, baik. Saya jaga warnet 1 tahun 2 tahun lah kalau nggak salah. Ya begitulah dulu waktu masih mahasiswa ngumpulin duit. Akhirnya lama mulai bergaul akhirnya coba buatlah usaha sendiri. Buat usaha apa ya itu? Sablon baju kemarin. Sablon baju di tahun berapa itu? 2013. Itu usianya cuma 3 tahun setelah tertimpa musibah kebakaran. Wow, akhirnya down. Coba bangkit lagi. Buatlah Pelangi Pop Up. Pelangi Pop Up. Nah, ini nih yang menarik. Apa yang kemudian waktu itu ya, ini nih yang biasanya orang nggak tahu ya. Di balik seorang pengusaha, di balik seorang pelaku usaha, ternyata ada kisah-kisah gitu ya. 2013 berarti bikin usaha sablon itu. Kemudian tertimpa musibah gitu ya. Sosok Takwa waktu itu gimana sih? Apa yang kemudian menguatkan untuk bisa oke, saya bangkit lagi, saya buat sesuatu yang baru deh gitu di Makassar? Buat bangkit kembali. Waktu itu kejadiannya seperti apa? Yang pas apanya? Tertimpa musibah itu ya? Oh gitu. Jadi pas kemarin ketimpa musibah kan saya jalannya bertiga sama teman. Yang lainnya down. Ya merasa kayak gitulah pertama kali. Oh, bisnisnya barengan, kerjasama. Barengan kemarin waktu usaha sablon. Akhirnya saya ini sudah selesai kuliah loh, baru selesai kuliah di situ. Padahal kemarin usaha sablon ini saya mau istilahnya ingin dibesarkan, sampai besar lah. Down, kita pisah kemarin. Akhirnya pikir-pikir, kebetulan saya sebagai freelance designer. Jadi saya sempat berpikir dunia kayak gini saya mau tinggalkan deh, karena kayak ndak jelas masa depannya begitu. Orang tua juga sering ingatkan bilang masih mau kerja, jadi mau PNS apa segala macam. Padahal bukan di situ passion ke begitu. Akhirnya saya coba jalan-jalan ke Jogja selama 2 bulan, jalan-jalan saja cari inspirasi, kembali ke sini. Disitulah
lahirnya Pelangi Pop Up. Oke, jadi nah ini yang kadang passion yang kadang dipandang orang sebelah mata gitu. Betul ya. Kita sekali. ingin tetap idealis dengan passion kita, tapi di sisi lain saya butuh makan nih gitu ya. Apalagi orang tua, penolakan. Nah, sampai sekarang penolakan itu masih ada nggak sih dari orang tua? Alhamdulillah sudah tidak lagi. Kebetulan saya juga sudah menikah. Alhamdulillah ya. Awalnya, mungkin agak berat dulu waktu masih jomblo ya. Ya, betul sekali. Untuk meyakinkan orang tua bahwa apa yang saya geluti sekarang itu bisa membuat saya jadi lebih baik begitu. Karena berbicara passion yang saya geluti sebagai seorang desainer misalnya, itu belum ada hasil yang dilihat di pandangan orang tua tentang mau jadi apa sebagai seorang desainer ini. Yang saya ingat kemarin, yang mau kok jadi apa, di komputer terus kok kerja, menggambar terus, apa masa depanmu. Akhirnya itu bukan berarti membuat saya down, tapi menjadikan motivasi saya bahwa saya bisa buktikan dengan passion saya yang kayak gini, ini bisa membuat saya jadi lebih baik lagi kayak gitu. Oke, luar biasa. Tapi kalau awal-awal membangun Pelangi Pop Up gitu ya, apa yang menjadi tantangan utama selain itu tadi penolakan dari orang-orang sekitar, dianggap sebelah mata, ini nggak ada masa depannya nih, nggak menghasilkan nih dan lain sebagainya. Apa tantangan lainnya? Tantangannya apa ya? Ya pasarnya usaha kayak gini kan belum terlalu kuat kemarin awalnya terbentuk ini. Nah, jadi kita kemarin lebih banyak minta bantuan sama teman-teman untuk bantu pasarkan kayak gitu. Bahkan awal 1 tahun sebelumnya kan awalnya iseng-iseng doang mau buat kayak gini. Akhirnya sebulan cuman 1, bahkan tidak ada. Jadi sebulan juga kadang 10 yang dibuat, tapi dikasih ke teman-teman semua buat hadiah ulang tahun kah. Jadi buat tahun pertama itu buat ajang promosi doang kayak gitu. Yang tantangannya di situ ya itu bagaimana kita mengedukasi orang bahwa ini loh pop up, ini loh sesuatu yang apa ya, yang beda kayak gitu. Hadiah dalam bentuk baru. Kalau misalnya ada pun wisuda, selama ini orang ya kalau wisuda ya, kalau bukan bunga ya kan, terus selempang, apalagi tuh boneka-boneka ya kan. Ini nih bentuk baru. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya, masyarakat Kota Makassar sendiri udah aware gitu, udah tahu oh ya ternyata ada satu gift yang unik nih. Betul yang bisa sekali. Kita miliki. Nah, ini juga nih yang saya kadang penasaran dan saya suka tanyain, kalau misalnya suka penasaran sama orang-orang yang bergelut di bidang ini, desainer gitu ya, desain grafis gitu ya. Ada yang mengatakan desain grafis bukan desain gratis. Emang sering nerima desain gratisan? Ya, sering. Itu gimana tuh perasaan Bapak? Silakan minum dulu. Capek ya Bapak ya. Ya begitulah, maksudnya desain grafis bukan desain gratis. Awalnya sih memang kayak merasa kayak wow, maksudnya sering di sounding di media sosial tentang desain grafis itu bukan desain gratis. Tapi saya kembali lagi sama diri saya kemarin kan, kenapa sampai orang menilai saya tentang membayar saya secara gratis dari apa yang saya hasilkan. Ternyata bukan si orang itu yang salah, tapi internalnya kita. Jadi istilahnya bagaimana orang itu bisa menilai kita lebih, ya kita harus menaikkan kualitas karya kita. Dari situ saya mulai ikut kompetisi, akhirnya menang. Oh ternyata nilaiku bisa sebanding dengan orang-orang yang di luar sana kayak gitu. Oke, jadi gimana orang mau menghargai kita kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita ya, tidak menghargai karya kita. Ya profesionalitas ya dan juga kualitas dari sebuah karya. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu dong.